Kalian pasti nggak nyangka. Seorang polisi yang bertindak arogan menendang seorang gelandangan tanpa alasan yang jelas. Tapi ternyata, dia salah besar. Karma datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Mau tahu gimana nasib polisi ini? Simak kisah lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa support channel ini dengan cara like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari. Oh iya, buat kalian yang menonton video ini, tulis sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan dan kesehatan. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian, biar kita bisa saling kenal. Oke, kita mulai ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota yang sibuk, di mana hiruk-pikuk kendaraan berlalu lalang tanpa henti, terjadi sebuah insiden yang mengejutkan banyak orang. Seorang pria tunawisma duduk di pinggir trotoar, mengenakan pakaian lusuh yang sudah bertahun-tahun menemani hari-harinya. Wajahnya tampak lelah, mencerminkan kerasnya kehidupan yang harus ia jalani setiap hari tanpa tempat tinggal yang layak dan tanpa kepastian akan makanan di hari berikutnya. Beberapa orang yang melintas sekilas memperhatikan keberadaannya, sebagian lain memilih mengabaikannya seolah dia adalah bagian tak kasat mata dari lanskap perkotaan. Hari itu, matahari bersinar terik. Pria tunawisma tersebut tampak sedang beristirahat setelah berjalan jauh tanpa tujuan yang jelas. Tangannya menggenggam sebuah kantong plastik berisi sisa makanan yang mungkin ia dapatkan dari belas kasihan seseorang. Sesekali, ia menatap ke sekeliling, berharap ada orang baik yang akan memberinya sedikit makanan atau sekadar sapaan hangat. Namun, nasib berkata lain. Bukannya mendapat uluran tangan, ia justru menjadi korban dari tindakan arogan seorang aparat penegak hukum. Seorang polisi yang sedang bertugas melihat keberadaan pria tunawisma tersebut. Dengan wajah penuh kesombongan, ia berjalan mendekat dengan langkah tegap, seakan merasa dirinya berkuasa atas semua orang di sekitar. Beberapa pejalan kaki mulai menoleh ke arahnya, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Sang tunawisma yang awalnya duduk diam, kini mulai merasa cemas ketika melihat sosok berseragam itu mendekatinya dengan ekspresi yang tidak bersahabat. Tanpa banyak bicara, polisi itu tiba-tiba menghardik dengan suara keras. "Hei! Kamu ngapain di sini? Pergi sana. Jangan bikin kotor jalanan." Serunya dengan nada yang penuh amarah. Pria tunawisma itu terkejut. Tak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya beristirahat sejenak dan tidak mengganggu siapapun. Namun, kata-katanya tidak dihiraukan. Dengan penuh kesewenang-wenangan, polisi itu mengangkat kakinya dan menendang pria tunawisma tersebut hingga terjatuh ke belakang. Tubuhnya yang kurus langsung menghantam lantai trotoar yang keras. Sementara kantong plastik berisi makanan yang digenggamnya terlempar dan isinya berserakan di jalan. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu sontak merasa kaget dan mulai berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Salah satu saksi mata, seorang wanita muda yang kebetulan sedang berdiri tak jauh dari lokasi, segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Dia tahu bahwa kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kamera ponselnya merekam setiap detail peristiwa, dari saat polisi itu mendekat, menghardik, hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap pria tunawisma yang tak berdaya. Sementara itu, pria tunawisma itu mencoba bangkit perlahan dengan tubuh yang gemetar. Wajahnya memancarkan ekspresi kesedihan yang mendalam, bukan hanya karena rasa sakit akibat tendangan tadi, tetapi juga karena rasa hina yang ia rasakan. Ia tidak pernah meminta untuk berada di situasi ini. Ia tidak memilih untuk menjadi tunawisma. Namun, perlakuan yang ia terima dari sang polisi seolah menyiratkan bahwa ia hanyalah sampah masyarakat yang tidak layak mendapatkan penghormatan. "Pergi dari sini sebelum saya tangkap," teriak polisi itu lagi, membuat pria tunawisma tersebut semakin takut. Dengan langkah tertatih, ia mulai berjalan menjauh, mencoba meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, di saat yang sama, rekaman yang dibuat oleh wanita muda tadi telah tersebar di media sosial. Dengan kecepatan luar biasa, video itu menyebar ke berbagai platform, menarik perhatian ribuan, bahkan jutaan netizen.
Di berbagai grup percakapan dan forum online, video itu mulai ramai dibahas. Netizen geram melihat bagaimana seorang aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang lemah. Kata-kata kasar dan hujatan mulai membanjiri kolom komentar di berbagai platform media sosial. Polisi macam apa ini? Tulis seorang pengguna Twitter. Jangan-jangan ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Tulis yang lain. Tak butuh waktu lama, berbagai media berita mulai meliput kejadian ini. Beberapa stasiun televisi bahkan menayangkan rekaman tersebut sebagai bagian dari berita utama mereka. Jurnalis mulai menggali lebih dalam mengenai siapa pria tunawisma itu sebenarnya dan mengapa polisi tersebut bertindak demikian. Seiring dengan semakin luasnya penyebaran video tersebut, tekanan terhadap pihak kepolisian untuk mengambil tindakan pun semakin besar. Banyak orang mulai turun ke jalan, menggelar aksi protes kecil sebagai bentuk solidaritas terhadap pria tunawisma tersebut. Mereka membawa berbagai poster bertuliskan, keadilan untuk kaum lemah, dan hukum harus adil. Beberapa aktivis hak asasi manusia pun mulai bersuara, mendesak agar kepolisian segera menginvestigasi tindakan tidak manusiawi ini. Namun, di balik semua itu, ada satu fakta mengejutkan yang belum terungkap. Pria tunawisma yang diperlakukan dengan kasar itu ternyata bukan orang sembarangan. Identitasnya mulai terkuak, dan kebenaran yang terungkap semakin membuat publik geram. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan semua orang. Setelah video perlakuan kasar polisi terhadap pria tunawisma itu viral di berbagai media sosial, publik semakin geram. Banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria yang mendapat perlakuan semena-mena ini? Apakah dia benar-benar seorang gelandangan biasa? Atau ada cerita lain di balik kehidupannya? Tak butuh waktu lama, netizen yang penasaran mulai menggali informasi. Sejumlah wartawan dan jurnalis pun turun ke lapangan untuk mencari tahu lebih banyak tentang identitas pria malang tersebut. Salah satu media lokal akhirnya berhasil menemukannya dan melakukan wawancara eksklusif. Saat hasil wawancara tersebut dipublikasikan, publik dibuat terkejut. Ternyata, pria yang selama ini dianggap sebagai seorang gelandangan tak berdaya bukanlah orang biasa. Nama pria itu adalah Bapak Rahmat, seorang veteran perang yang pernah mengabdi bertahun-tahun untuk negara. Dulu, ia adalah seorang prajurit yang gagah dan berjasa dalam beberapa operasi militer penting untuk menjaga kedaulatan negara. Ia berjuang di garis depan, mempertaruhkan nyawanya demi keamanan rakyat. Namun, setelah pensiun, kehidupannya berubah drastis. Dalam wawancara eksklusif, dengan suara yang berat dan mata yang berkaca-kaca, Pak Rahmat menceritakan kisah hidupnya. Saya dulu seorang prajurit. Saya pernah membela negeri ini dengan segala yang saya punya. Saya kehilangan banyak teman di medan perang, dan saya pun hampir kehilangan nyawa saya sendiri lebih dari sekali, katanya dengan nada getir. Nasib buruk mulai menimpanya setelah ia pensiun dari militer. Dengan usia yang semakin menua dan tanpa dukungan finansial yang memadai, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kesehatan fisiknya pun semakin menurun, akibat luka-luka yang ia dapat selama bertugas. Tidak banyak orang tahu bahwa di masa jayanya, ia pernah menerima beberapa penghargaan karena keberaniannya di medan perang. Namun, seiring berjalannya waktu, namanya terlupakan. Tanpa dukungan dari keluarga maupun pemerintah, ia terpaksa hidup di jalanan, mengandalkan belas kasihan orang-orang yang masih peduli. Ketika berita tentang identitasnya menyebar luas, reaksi masyarakat semakin panas. Banyak orang yang sebelumnya sudah marah terhadap perlakuan polisi, kini semakin geram. Bagaimana mungkin seorang pahlawan yang pernah membela negeri ini diperlakukan dengan hina seperti itu? Tulis seorang netizen di Twitter. Banyak tokoh masyarakat dan selebriti ikut angkat bicara. Seorang pengusaha kaya bahkan langsung mengumumkan di media sosial bahwa ia siap membantu Pak Rahmat agar bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Orang seperti beliau tidak seharusnya hidup di jalanan. Kita punya kewajiban untuk membantu mereka yang telah berjuang demi kita, kata pengusaha tersebut dalam sebuah wawancara. Tidak hanya itu, banyak organisasi sosial dan komunitas veteran mulai bergerak. Mereka menuntut agar pemerintah lebih peduli terhadap para mantan prajurit yang telah berjasa bagi negara. Beberapa politisi pun mulai mengomentari kasus ini, menjadikannya bahan perdebatan di parlemen. Di sisi lain, polisi yang telah bertindak arogan kini berada dalam posisi yang sulit.
Pihak kepolisian segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka sedang melakukan investigasi terhadap insiden ini. Namun, bagi masyarakat, pernyataan itu saja tidak cukup. Mereka menginginkan tindakan nyata dan keadilan bagi Pak Rahmat. Tak hanya di dunia maya, di dunia nyata pun masyarakat mulai bergerak. Banyak yang mengunjungi lokasi di mana Pak Rahmat biasa tinggal, membawa makanan, pakaian, dan uang sebagai bentuk solidaritas. Ada juga yang menawarkan pekerjaan kepadanya, berharap bisa memberinya kehidupan yang lebih layak. Beberapa media internasional bahkan mulai meliput kejadian ini. Mereka menyoroti bagaimana seorang mantan prajurit yang berjasa justru diperlakukan dengan buruk di negara yang pernah ia bela. Reaksi publik semakin membesar, menciptakan gelombang tekanan yang tidak bisa diabaikan oleh pihak berwenang. Hari demi hari berlalu, dan desakan terhadap kepolisian semakin kuat. Publik menunggu keputusan apa yang akan diambil terhadap polisi yang telah bertindak sewenang-wenang. Sementara itu, hidup Pak Rahmat perlahan mulai berubah. Dengan bantuan banyak orang yang peduli, ia mulai mendapatkan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Namun, pertanyaan besar masih tersisa. Apakah polisi arogan itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal? Setelah identitas pria tunawisma yang ditendang oleh polisi terungkap sebagai seorang veteran perang, kemarahan publik semakin membesar. Gelombang protes membanjiri media sosial, menuntut keadilan bagi Pak Rahmat. Tagar seperti keadilan untuk veteran dan tangkap polisi arogan trending di Twitter dan Facebook. Netizen dari berbagai kalangan mendesak agar pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang bertindak sewenang-wenang. Media mulai menggali lebih dalam mengenai latar belakang polisi tersebut. Ternyata, ini bukan kali pertama dia terlibat dalam tindakan kasar terhadap masyarakat sipil. Beberapa warga yang pernah berurusan dengannya mulai angkat bicara. Saya pernah mengalami perlakuan buruk dari dia juga. Waktu itu, saya hanya bertanya sesuatu, tapi dia langsung membentak dan mengancam akan menangkap saya, ujar seorang pedagang kaki lima dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Seorang mantan sopir ojek online juga menceritakan pengalamannya. Dulu saya pernah ditilang tanpa alasan jelas. Lalu dia meminta uang agar saya bisa pergi. Tapi saya tidak punya uang, dan dia malah mengancam akan menyita motor saya, katanya dengan nada marah. Pernyataan-pernyataan ini semakin memperburuk citra polisi arogan tersebut di mata publik. Dengan semakin besarnya tekanan publik, kepolisian tidak bisa tinggal diam. Kepala Kepolisian Daerah setempat menggelar konferensi pers mendadak. Dalam pernyataannya, ia mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggotanya tidak dapat ditoleransi dan berjanji akan segera mengambil langkah tegas. Anggota yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari tugasnya sementara waktu dan sedang menjalani pemeriksaan internal, ujar Kapolda dengan wajah serius. Namun, pernyataan ini tidak cukup untuk meredam amarah masyarakat. Mereka ingin polisi tersebut mendapat hukuman setimpal, bukan sekadar dinonaktifkan sementara. Dalam beberapa hari, desakan publik semakin kuat. Demonstrasi kecil-kecilan mulai terjadi di depan kantor kepolisian. Massa membawa spanduk bertuliskan, "Hukum polisi arogan," dan "Keadilan untuk Pak Rahmat." Beberapa organisasi hak asasi manusia ikut turun tangan, menyoroti kasus ini sebagai contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Salah satu pengacara ternama di Indonesia bahkan menyatakan kesiapannya untuk membela Pak Rahmat jika kasus ini dibawa ke jalur hukum. Ini bukan hanya tentang satu kasus. Ini adalah simbol dari ketidakadilan yang selama ini sering terjadi. Kami akan memastikan pelaku dihukum dengan adil, kata sang pengacara dalam wawancara eksklusif. Akhirnya, setelah serangkaian investigasi internal, polisi arogan itu resmi dicopot dari jabatannya. Keputusan ini diumumkan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers yang kembali digelar. Setelah melalui penyelidikan mendalam, kami menemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi ini melanggar kode etik kepolisian dan norma hukum. Oleh karena itu, yang bersangkutan telah dicopot dari jabatannya dan akan menghadapi proses hukum lebih lanjut, ujar perwakilan kepolisian. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh publik. Netizen ramai-ramai mengunggah komentar seperti, "Akhirnya keadilan ditegakkan." Dan, "Semoga ini menjadi pelajaran bagi aparat lain agar tidak semena-mena terhadap rakyat." Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Jaksa penuntut umum mengumumkan bahwa polisi arogan tersebut
akan dikenai pasal terkait kekerasan terhadap warga sipil dan penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara selama beberapa tahun. Saat berita ini tersebar, seorang wartawan berhasil mendapatkan rekaman eksklusif saat polisi tersebut meninggalkan kantor kepolisian dengan wajah lesu. Tak ada lagi ekspresi angkuh seperti yang terlihat dalam video viral sebelumnya. Kali ini, justru dirinya yang menjadi bahan perbincangan dan cemoohan publik. Di berbagai platform media sosial, video polisi tersebut yang tampak berjalan dengan kepala tertunduk langsung menjadi viral. Banyak orang berkomentar bahwa ini adalah karma yang pantas untuknya. Dulu dia menendang orang yang tidak bersalah, sekarang dia kena batunya sendiri, tulis seorang netizen. Di sisi lain, kehidupan Pak Rahmat perlahan mulai membaik. Sejumlah donasi mengalir deras untuk membantunya keluar dari kehidupan jalanan. Seorang pengusaha dermawan menawarkan sebuah rumah kecil untuknya, lengkap dengan fasilitas yang layak. Tak hanya itu, pemerintah setempat akhirnya turun tangan dan memberikan bantuan berupa tunjangan bagi para veteran perang yang selama ini terabaikan. Kasus ini membuka mata banyak pihak bahwa masih banyak pahlawan negara yang hidup dalam kondisi mengenaskan. Pak Rahmat yang dulunya hidup tanpa harapan, kini bisa menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Dalam sebuah wawancara televisi, ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah peduli padanya. Saya tidak menyangka masih banyak orang baik di dunia ini. Saya berterima kasih kepada semua yang telah membantu saya, katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, di balik kebahagiaannya, ia tetap menyimpan luka dari kejadian tersebut. Saya hanya berharap tidak ada lagi orang yang mengalami apa yang saya alami. Semua manusia, tak peduli statusnya, seharusnya diperlakukan dengan hormat, ujarnya. Kasus ini menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Masyarakat semakin sadar bahwa kekuasaan yang diberikan kepada aparat penegak hukum bukanlah alat untuk menindas yang lemah, melainkan untuk melindungi. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa karma bisa datang kapan saja, bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan. Kini, setelah badai berlalu, Pak Rahmat bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Sementara itu, mantan polisi arogan itu harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya di balik jeruji besi. Keadilan akhirnya ditegakkan, dan dunia menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Kisah ini bukan sekadar peristiwa viral yang mengguncang media sosial. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, baik bagi masyarakat, aparat penegak hukum, maupun siapapun yang menyaksikan kejadian ini. Yang pertama, jangan menilai orang dari penampilan. Seringkali kita tergesa-gesa menilai seseorang hanya dari luarnya. Seorang pria tua yang terlihat lusuh di jalanan bukan berarti tidak berharga atau tidak punya masa lalu yang luar biasa. Pak Rahmat, yang awalnya dianggap gelandangan biasa, ternyata adalah seorang veteran yang pernah mengorbankan segalanya demi negara. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan atau menghina orang lain hanya karena mereka terlihat kurang beruntung. Yang kedua, kekuasaan bukan untuk ditindakkan. Polisi dan aparat negara diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan demi menindas orang lemah. Oknum yang bertindak semena-mena harus dihukum agar keadilan tetap tegak. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk menyakiti orang lain. Yang ketiga, keadilan masih ada jika kita bersatu. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat bersatu untuk memperjuangkan keadilan, perubahan bisa terjadi. Lewat tekanan publik, demonstrasi damai, dan suara di media sosial, akhirnya polisi arogan itu mendapat hukuman yang setimpal. Ini membuktikan bahwa kekuatan rakyat bisa mengubah keadaan jika digunakan dengan benar. Keempat, karma itu nyata. Apa yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti akan kembali kepada kita suatu hari nanti. Polisi yang dulu merasa berkuasa dan bisa berbuat semaunya akhirnya harus menanggung akibat perbuatannya. Sebaliknya, Pak Rahmat yang sabar dalam menghadapi cobaan akhirnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kepedulian bisa mengubah hidup seseorang. Ketika masyarakat tahu siapa sebenarnya Pak Rahmat, banyak orang yang tergerak untuk membantu. Dari donasi hingga bantuan tempat tinggal, semua itu menunjukkan bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Mungkin bagi kita memberi sedikit bantuan tidak ada artinya, tapi bagi mereka yang membutuhkan, itu bisa mengubah hidup mereka selamanya. Jadi, mari kita belajar dari kisah ini. Jangan pernah meremehkan orang lain.
Gunakan kekuasaan dengan bijak, dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keadilan. Karena dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita saling menghormati dan membantu satu sama lain. Nah, dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa kesombongan dan kesewenang-wenangan pasti ada akibatnya. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman untuk polisi ini sudah setimpal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.